Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel Halo Edukasi. Pada video kali ini, kita akan mempelajari mengenai ilmu sosial atau sosiologi yang terfokus pada manfaat kerjasama dan contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Jika kamu belum mengetahui apa itu kerjasama, maka tonton terus ya video ini. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, melainkan membutuhkan bantuan manusia lain untuk bisa memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu, muncul konsep kerjasama yang melibatkan satu manusia atau individu dengan individu lainnya. Pengertian kerjasama. Kerjasama adalah sebuah pekerjaan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih agar bisa mencapai tujuan yang sebelumnya sudah disepakati bersama. Atau kerjasama bisa juga diartikan sebagai sebuah tindakan-tindakan di dalam pekerjaan yang dilakukan oleh dua orang ataupun lebih agar bisa mencapai tujuan serta demi keuntungan bersama. Biasanya, di dalam sebuah perusahaan atau lembaga-lembaga, kerjasama sudah menjadi sebuah kebutuhan agar dapat mewujudkan keberhasilan di dalam mencapai tujuan. Jika sebuah kerjasama tim bisa berjalan dengan baik, maka kelancaran di dalam berkomunikasi ataupun rasa bertanggung jawab kepada setiap individu yang ada di dalam tim kerja tentunya akan terbentuk. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai bentuk-bentuk dari kerjasama. Yang pertama, gotong royong. Gotong royong adalah kerjasama yang didasarkan pada kerukunan antar manusia. Sebagai aturan, kerjasama ini berdasarkan keharmonisan dan tidak mengharapkan bayaran. Misalnya, gotong royong membersihkan kompleks perumahan yang melibatkan anak muda di perumahan tersebut. Yang kedua, tawar-menawar atau bargaining, yaitu sebuah kemitraan di bidang perdagangan produk atau layanan antara dua orang atau lebih. Misalkan di Indonesia dan Thailand yang melakukan bargaining atau saling menukar beras Thailand dengan minyak bumi di Indonesia. Yang ketiga, joint venture, yaitu kolaborasi bisnis dan ekonomi di mana dua atau lebih pihak yang sepakat untuk menyatukan sumber daya mereka sebagai sebuah tujuan melakukan tugas-tugas tertentu. Contohnya, perusahaan elektronik A dan perusahaan elektronik B bersepakat untuk melakukan sistem kerjasama dalam memproduksi dan menjual LCD berukuran besar. Yang keempat, kerjasama multilateral merupakan suatu bentuk kerjasama dengan beberapa negara, biasanya terkait terhadap organisasi internasional seperti OPEC, PBB, OKI, dan lain-lain. Yang kelima, kooptasi, yaitu kerjasama yang biasanya dilakukan dalam kelompok sosial tertentu, seperti menciptakan dan menerima elemen baru dalam pengelolaan suatu organisasi. Contohnya, OSIS di sekolah memiliki aturan baru yang harus dipatuhi anggota-anggotanya. Yang keenam, koalisi, yaitu sebuah kerjasama antara kelompok-kelompok tertentu yang melibatkan politik dan negara, misalnya kelompok politik, negara, militer, dan partai politik. Contohnya, koalisi antara dua partai politik atau lebih untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden. Yang ketujuh, kerjasama bilateral, yaitu kerjasama antara dua negara di bidang politik, ekonomi, dan budaya. Contoh kerjasama ini adalah pertukaran siswa antara dua negara atau ekspor dan impor antara dua negara. Nah teman-teman, setelah tadi kita mengetahui mengenai bentuk-bentuk dari kerjasama, kira-kira apa saja sih manfaat yang diberikan dari kerjasama? Berikut pembahasan mengenai manfaat dari kerjasama. Yang pertama, kerjasama mempromosikan kinerja individu untuk bekerja lebih efektif, produktif, dan efisien. Kemudian, kerjasama membantu mengurangi biaya operasi per individu atau perusahaan dan meningkatkan daya saing. Lalu, kerjasama mempromosikan persaingan dalam mencapai tujuan dan meningkatkan produktivitas. Kerjasama juga berfungsi untuk mendorong terciptanya hubungan yang harmonis antara pihak-pihak terkait dan memperkuat rasa solidaritas. Kerjasama dapat mendorong adanya partisipasi dalam situasi dan keadaan yang terjadi di lingkungan, sehingga kamu secara otomatis akan berpartisipasi untuk menciptakan kondisi yang diinginkan bersama.
Terakhir, kerjasama dapat menciptakan suatu praktik yang sehat dan untuk meningkatkan semangat terhadap kelompok. Nah, itu dia teman-teman, manfaat dari kerjasama beserta dengan contoh yang bisa kamu temukan dalam kehidupan sehari-hari. Agar lebih bisa memahami mengenai arti kerjasama, terdapat tugas yang bisa kamu kerjakan di rumah. Perhatikan baik-baik ya untuk tugasnya. Yang pertama, sebutkan contoh lain dari joint venture. Tugas yang kedua, sebutkan contoh lain dari bargaining yang bisa kamu temukan di kehidupan sehari-hari. Jika kamu sudah tahu jawabannya, silakan tuliskan di kolom komentar di bawah ini ya. Oke teman-teman, sekian dulu video dari Halo Edukasi kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel Halo Edukasi. Dan jangan lupa juga untuk aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel Halo Edukasi. Sampai jumpa di video selanjutnya.